lagi masih bersama Rokustik, bebaskan musikmu. Masih bersama saya Eko sebagai host di sini membawakan program acara yang kita nantikan selama ini, yaitu Rokustik IMTV. Bebaskan musikmu. Ya. Ini saya masih berdua ini bersama rekan saya ini yang baru. Bisa dikenalkan dulu? Oh ya, nama saya Cornel, bisa panggil Cornel. Cornel bukan yang di pojokan ya? Itu sepak bola. Sepak bola. Ya. Ini tadi penampilan pertama dari grup Suluk Rampak Pertiwi. Wow, keren ya, keren. Saya sempat salah tadi. Oh. Saya sempat salah saja tadi. Oh. Saya kan tanya, namanya grup apa Mas? Suluk Rampak Pertiwi. Saya dengarnya apa aja? Ramba. Oh, itu. Maaf ya Mas. Maklum sudah jam segini, pengennya mangan. Betul. Oke. Suluk Rampak Pertiwi. Mungkin bisa disampaikan juru bicaranya atau siapa? Oh, perkenalan dulu ya. Oke. Nah, satu persatu mungkin bisa dikenalkan. Yang dari vokalis tadi. Vokalis dulu. Oke. Waduh, ini jatuh tidak ngono deh. Oke, selamat sore semuanya. Kita dari Suluk Rampak Pertiwi. Biasanya kalau panggilan manisnya Suluk Rampak Perkitiwu. Enggak, itu panggilan manis saja. Itu iklan sekali. Wah. Ini dapat iklan ini. Ini kumpulan orang-orang yang ada di Ngalian, ya. Tadi dari berbagai macam sumber manusia. Dedengkotnya ini. Ini Mas Abdul Mugis. Ini pencetusnya ini. Maestronya Mas. Berarti surah wongnya akeh. Oke, terus ini ya, Mas Mugis ini buatnya kapan, Mas? Suluk Rampak Pertiwi itu sebenarnya udah lama, cuman kan awalnya itu berada di lingkup kampus dulu, itu mungkin sejak tahun 2003-an dulu. Itu sempat dulu itu sempat ada. Itu saya masih umur 15 tahun itu. Tapi karena apa? Dulu itu grup kampus itu kan regenerasinya itu kan hilang satu tumbuh lagi, hilang satu tumbuh lagi gitu kan. Ini generasi entah ke berapa. Kebetulan saya ini orang yang dari awal ikut. Berarti oke. Gitu. Kelihatan yang paling tua sendiri ya. To the point. Paling tua, paling mengayomi dan gampang disalahkan. Ada ya, di sini yang drum ada Mas Ali Rido, biasa dipanggil Pak Ndus. Rido, bukan Romadi. Terus itu ada Pak Hamam, biasa dipanggil Yakom. Yakom. Terus ada di sana salam yang ngebas. Terus di situ yang biola sama vokal juga ada Mas Fandi Abdillah. Biasa dipanggil Mas Bos. Salam kenal. Salam kenal. Fandi Abdillah. Terus ada Mas Syahid. Biasa dipanggil Hong Nang Hon Nam Lap. Nah, ting lang nong nahai nong lagi. Thailand ini. Thailand naturalisasi sama Cina. Terus ini ada Mas Aris, biasa panggil Mas Dar. Ya, salam Mas, kenal. Ya, salam kenal. Ini ada. Jenengmu sama Cum? Dia ada Cumi paling kecil. Adi Susilo, medeni wong. Susilo rambutnya ngene kok wayang. Paling kecil sendiri. Paling kecil. Udah pernah pacar belum? Iya, biasanya cah ciliknya nggak pernah punya pacar karena mesti digaru-garui masih. Dirusoi terus diselidik, digagalke, dikompori. Kasih ya. Oke. Oh iya, aku durung ya lali ya. Saya Selamat Birnya Jubil. Saya Selamat Irfan, biasa dipanggil Namek. Angka 6. Aslinya Purworejo. Purworejo itu dekat Wadas, sekarang masih rame simpang siur kepentingan itu loh. Piye mbuh karepe. Wis sepuro nggih. Oke, sudah. Oke. Untuk mungkin sedikit pengetahuan bagi pemirsa juga,
awal mula terbentuknya Suluk Rampak Pertiwi? Mungkin niat pertamanya itu apa? Apakah karena cuma pengen terkenal, atau ada gelitik untuk menyampaikan, selain menyampaikan kritik sosial kepada pemerintah atau kepada golongan tertentu? Karena ini dari namanya aja Suluk Rampak Pertiwi, wow keren itu. Ini artinya sangat mendalam. Ya. Apalagi lagu-lagunya, nyanyian kemerdekaan. Nah, keren. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan mungkin. Sampai merinding loh tadi loh, Pak. Sampai merinding. Waduh, luar biasa. Merinding. Merinding itu karena di sini banyak hantunya. Uji nyali berarti kita ya. Uji nyali. Mungkin dijelaskan salah satu, Mas. Ya seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kalau Suluk itu memang berangkat dari teman-teman yang aktif di dunia teater awalnya. Jadi Suluk itu sebetulnya konsepnya itu musikalisasi puisi sebetulnya. Cuman untuk kali ini kita memang lebih ke musiknya. Sebetulnya ada puisinya sebetulnya. Kalau dari sisi genre ya barangkali apa ya, etnik kontemporer gitu kan. Meskipun di dalamnya juga ada elektrik, ada akustik, ada gamelan, dan kita juga pengen apa ya, sebagai tempat teman-teman di komunitas seni di daerah Ngalian sana itu sebagai ruang untuk mengeksplor aja. Jadi banyak tema juga yang ada di dalam lirik-lirik Suluk Rampak Pertiwi, diantara juga berkaitan dengan tema sosial, tema politik, tema keadilan lingkungan, dan tema kerukunan umat beragama juga ada. Oh, keren. Sebelum kita lanjutkan acara lagu yang kedua, mungkin mau ada pertanyaan lagi dari saya Ustaz, ada. Ya. Ini tuh saya tuh sangat menarik ya. Namanya Suluk Rampak Pertiwi. Itu tuh ada maknanya khusus deh. Selain yang tadi sudah disampaikan, benar-benar maknanya terdalam dari nama ini yang dibuat. Mungkin siapa yang mengusulkan, terus karena grup yang biasanya anggotanya banyak itu perlu diskusi yang panjang, betul, karena isi kepalanya beda-beda. Ya, isi perutnya sama tapi kalau mereka makan dulu. Oke. Silahkan kalau siapa yang jawab. Ini aja. Aku lagi. Waduh. Monopoli. Lempar mic sembunyi tangan ya. Bukan lempar batu sembunyi tangan, lempar mic sembunyi tangan. Waduh. Kalau dari artis sih sebetulnya nggak ada perdebatan sih. Kita itu sebetulnya ya ekspresif aja sih. Kita itu pengen pokoknya munculnya ide saat itu, kalimat itu buat artine piye, yang penting setuju ya, oke, gitu aja. Tapi sebenarnya kalau Suluk itu sebetulnya kalau mau kita urai gitu kan, Suluk itu dalam istilah tasawuf itu menempuh perjalanan spiritual gitu. Suluk itu sebetulnya menempuh perjalanan kalau dalam istilah tasawuf gitu. Maka kontemplasi yang kita tuangkan di dalam lagu itu sebetulnya kan harapannya kita itu kan bisa sebagai bahan introspeksi diri gitu kan, sebagai perjalanan spiritual kita ataupun pendengar gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Meskipun di dalam lirik-lirik itu tidak hanya berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan, tetapi juga namanya perjalanan spiritual. Berarti ada unsur dakwahnya ya, walaupun mungkin untuk anggotanya sendiri atau untuk diri sendiri. Iya, memang ada unsur ketuhanan, karena musik itu sendiri sebetulnya
religius. Semua musik itu sudah religius, Wow. tanpa dibilang musik religi. Musik religi itu tidak ada. Karena semua musik itu wes religius banget. Mistis. Keren. Oke. Jelas gimana? Oh, mungkin perjalanan religius maksudnya dengan wadah ini kita mengekspresikan sebuah gagasan atau kegelisahan dalam diri kita dalam bentuk musik yang bersifatnya kolaboratif, dan itu tidak hanya untuk orang lain, tapi yang lebih mendalam adalah untuk diri kita sendiri sih sebenarnya, untuk introspeksi terus paling tidak kita mengenal diri sebagai seorang pemusik, dan mungkin bisa dikatakan oleh seniman ya merespon situasi ada dengan karya seni ya, entah itu dengan apapun, entah itu puisi, musik, lagu, atau mungkin ada juga pertunjukan teater, sebuah ekspresi saja. Maksudnya ini adalah ruang untuk mengeluarkan sebuah ekspresi diri gitu aja. Keren. Terima kasih. Gimana Pak? Lagu selanjutnya siap untuk ini lagu selanjutnya siap nih para teman-teman nih. Bulir padi ya. Ini ada kisah khusus nih dari lagunya ini, bulir padi tentang petani bercocok tanam gitu. Oke, siap untuk lagu selanjutnya Pak? Oke, selanjutnya diteruskan dengan lagu kedua yaitu Bulir Padi. Mungkin dari Jawa Tengah ini juga terkenal penghasil padi. Sawahnya. Ya, sawahnya juga banyak. Ya, ini mungkin nostalgia di desa-desa yang mungkin kita juga awalnya berasal di desa. Oke. Kita lanjutkan lagu selanjutnya, Suluk Rampak Pertiwi, Bulir Padi. Dalam tubuh pria ini dengarkanlah laras yang diusik angin, ruas-ruas debu tertata dan tersulam menjadi gula. Maafkan kami, dan ladang tak lagi bersuara. Maafkan jika kecil merana menuai cinta. Layak kau marah, sebab semua kini tiada tersisa. Selain akan, selain nestapa, selain ada, selain nestapa.
Kembali lagi di Akustik. Musikmu. Kita tambah siang kayak kurang semangat ya. Sekali lagi kita kumandangkan lagi. Oke. Kita nganu semangat. Ya, Ini yang main musik ya masih semangat. Iya. Ya, sekali lagi. Kembali lagi di Akustik. Wah, nah gitu. Saya kelas udah ngantuk semua tadi. Bagaimana bro? Masih siap mendengarkan lagu selanjutnya? Oke. Masih. Lagunya tuh kayak hampir mirip-mirip apa ya, pengantar tidur juga ya. Tapi enak kok hati. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya ini. Ini kan latar belakangnya kan dari mahasiswa semua. Istilahnya walaupun sudah pada lulus, pada bekerja. Nggak lulus. Nggak lulus. Kecelakaan ya mas, kecelakaan. Aduh. Gak lulus apa lari dari skripsi? Iya. Oke. Betul. Ya, betul. Ini aku padahal ngomongnya tentang mahasiswa loh, nggak ada hubungannya sama menuntut ilmu loh. Jawabannya melenceng. Filosofis sekali. Biasa. Kalau mahasiswa kalau sudah anunya itu ya berumur dan sudah belajarnya itu ya tadi bahasa anunya itu kan Solo, itu bahasa kayak gitu kan sudah. Ya mungkin bisa dijelaskan sih kenapa kok temanya kok memilih yang tentang kerohanian ya tadi yang disampaikan bahwa padahal kan masih banyak lagu tentang percintaan, perselingkuhan, ya, perselingkuhan, pelakor itu. Mungkin bisa dijelaskan dari salah satu narasumber dan kenapa kok bersedia ikut gabung. Ini yang jawab jangan yang pojok terus. Ya, pojok betul. sana dulu pak. Nah, pojok sana gantian pak. Gantian loh pak. Kasihan nanti. Oke, apa ya? Sebenarnya memang tadi yang dari awal memang berangkatnya itu kita memang dari perjalanan ya. Kita menemukan apa? Misal kita menemukan suatu fenomena di jalan, oh kok ada petani yang kesusahan misal. Ya karena kita perjalanan spiritual ya akhirnya kita mau tidak mau akan kita mengekspresikan kitanya ya lewat lagu seperti itu. Menemukan inspirasinya. Ya kan waktu perjalanan. Karena memang anak-anak kampus dulu kan memang bergeraknya memang lebih di underground begitulah. Underground bawah tanah kuliah. Begitu kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau untuk kenapa terus genrenya kita kok tidak bisa ditebak istilahnya ya. Ada yang rock, ada yang sebenarnya masih ada genre yang lebih ke semi absurd ada. Semi absurd. Dangdut juga ada ya karena memang isi kepala orang tadi yang pertama isi kepala dari grup ini banyak ya jadi kita kombinasikan lah ada rocknya ada dangdutnya ada islaminya yang maksudnya islami itu bernuansa sholawat nah begitupun juga kita mengekspresikannya intinya di situ sih. Untuk yang menciptakan ini siapa yang menciptakan lagunya atau liriknya terus aransemennya siapa yang menciptakan? Ya kalau aransemen itu lebih ke apa namanya kolektif sama. Kemudian kalau kita untuk liriknya ada yang memang dari pribadi, ada yang berangkat dari puisi, ada yang berangkat dari fenomena. Kalau dari mas-mas yang dulu ada fenomena 98 lah mungkin. Alam gaib tidak ada ya. 98. Pokoknya tentang fenomena sosial dan lingkungan yang ada di sekitar kita yang kita temui. Begitu sih. Yang paling banyak yang menciptakan. Yang paling banyak ya tetap Suhu. Masternya gitu. Master. Mungkin ada tambahan. Nah, yang sering bikin lagu juga kadang yang vokalisnya. Iya. Dua ini ya berarti. Iya. Gitu. Ya, ini untuk yang Mas bikin lagu ini.
biasanya itu ada itu juga ya itu dulu ya. Sama ya. Sehati ya. Apa ke Mas? Tentang lagu. Tentang lagu. Iya. Untuk tentang lagunya Suluk ya saya kan manut Mas Mugi. Saya suruh gini ikut gini, saya santrinya Mas Mugi. Jadi tapi untuk apapun saya itu ikut. Tapi untuk ikut prosesnya itu saya melihat dari beberapa kakak-kakak saya dulu itu membuat lagu. Saya itu selalu mengikuti. Oh, kita harus merespon fenomena-fenomena yang muncul di sekitaran kita, terutama apa respon kita, karena kita ya berkecimpung di dunia kesenian, jadi kita mengekspresinya dengan begini, begitu. Jadi dengan membuat lagu, Mas Mugis yang selaku guru saya, jadi gitu. Ikut aja, kita juga ikut proses, juga ikut gitu. Untuk lagu-lagunya ya gitu ya Mas ya. Iya. Angel nih aku ngomong. Menjelaskan lagu sebenarnya itu kan sebelum kita mungkin kebanyakan bukan dari aransemennya dulu, pemilihan aransemen, cuman dari membuat lirik dulu. Lirik itu dari menulis sebuah gagasan, kemudian itu di-create dari mungkin menjadi sebuah puisi. Nah, nanti dari puisi tersebut di aransemen menjadi lagu, atau dari puisi yang sudah jadi, puisinya siapa gitu yang ada, ya wis kita garap dengan alat yang kita punya, ekspresi yang kita bisa, dan teman-teman SDN yang ada. Menurut sih sederhana sih sebenarnya, nggak terlalu mulu-mulu sih. Kalau terlalu mulu-mulu nanti gampang patah hati. Nah, inilah yang istimewanya program rock akustik di IMTV. Ini selain kita juga menampilkan grup-grup band yang cover lagu-lagu yang sudah terkenal, baik itulah artis lokal maupun artis mancanegara ya. Tapi ini kita hari ini istimewa banget karena menampilkan sebuah grup musik yang menciptakan, mengaransemen sendiri lagu-lagunya dan ditampilkan di IMTV Rock Akustik. Wah, Rock Akustik. Musik. Wah, keren. Mungkin juga ini jadi pertanyaan juga ini kan banyak genre-genre musik di Indonesia maupun di dunia ini yang menjadi mungkin kiblatnya, mungkin dari Suluk berkiblat kemana? Ke Rampak siapa? Pertiwi ini kiblatnya itu grup band apa ini? Ini mau jawab. Mungkin Mas Gamelan. Untuk kiblat tetap kulon, tetap barat. Cuma untuk grup susah Mas, tidak ada satu patokan kiblat. Mungkin ke genrenya ke rock atau ke grup apa, atau ini menurut saya nggak ada, karena ya memang banyak ya, rock ada, dangdut ada, tadi udah disampaikan kan, ya pop ada, apa ada, jazz ya ada lah, jazz desa tapi kurang lebih gitu. Kalau saya mendengar dari liriknya dan aransemen musiknya, saya itu teringat pada grup musiknya Cak Nun. Ya mungkin agak mirip mungkin. Iya. Ya, gimana pendapatnya? Frekuensinya sama, memang agak mirip. Ya mirip, hampir mirip, cuma tidak semata-mata itu jadi acuan banget, satu-satunya itu enggak. Itu. Sip lah. Sip lah. Betul. Ini menunjukkan bahwa mereka punya idealisme, mereka punya pendirian, dan mereka juga mau mengekspresikan, istilahnya mau juga menerima masukan-masukan ataupun aliran-aliran yang ada di dunia ini, musik di dunia ini ya. Tiap
mereka bisa Segala genre. menerima, ya betul. Terus selanjutnya ini lagu ketiga apa ini? Damai di bumi. Damai di bumi. Oke. Oke, para pemirsa di rumah maupun di mana saja atau pemirsa YouTube, lagu ketiga kita lanjutkan, Akan bersama-sama. kita saksikan bersama-sama rock kustik dengan grup dari Solo Rapak Pertiwi. Damai di bumi. Oke, rock kustik. Bebaskan musikmu. peluk aku di hangatmu. Sabarlah, goyang sayangmu. Kasihmu adalah pesonaku, buat aku damai di bumimu. Berkesah di sujudmu, bertentangan alunan jiwaku. Tetes air mata hanyalah doamu, buat aku damai di bumimu. Sabarlah, goyang sayangmu. Kasihmu adalah pesonaku, buat aku damai di bumi. Berkesah di sujudmu, bertentangan alunan jiwaku. Tetes
Masih bersama Rokustik, bebaskan musikmu. Oke, Ini lebih semangat lagi. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Ya pertanyaannya ditanyakan ya, Pak. Ya, sulit. Kalau sulit lewati, kosong saja. Ini kan ini Rokustik ini sudah berdiri berapa lama? Terus Rokustik, maaf. Wah, saya Suluh Rampak Pertiwi. Suluh Rampak Pertiwi ini sudah berdiri dan dibentuk berapa lama, dan bagaimana menjaga kekompakan grup ini? Apakah ada ketemu seminggu sekali atau berapa hari sekali untuk latihan? Silakan, siapa yang mau jawab ini? Kalau dibentuk tadi sudah sempat saya sebutkan tadi ya. Sebetulnya kalau dibentuk sejak awal itu tahun 2003, udah lama banget ya. Kalau dibentuk Saya tadi ngomong yang umur 15 tahun dulu ya. itu. Cuman kan karena konteksnya ini grup ini kan berada di dalam kampus awalnya kan. Jadi kalau tiap tahun itu ada proses regenerasi, pergantian personil dan seterusnya, tapi grupnya itu tetap masih gitu kan. Jadi konteks grup di dalam kampus itu sedikit berbeda dengan grup-grup yang berada di luar, itu biasanya seperti itu. Nah, kebetulan yang evolusi yang saat ini itu di luar itu. Jadi bukan di dalam kampus, karena ini kebanyakan yang ini sudah pada lulus semua. Karena kebetulan itu kerjanya itu di Semarang. Terus ya ngumpul lagi. Jadi ngumpul lagi, terus kemudian ya udah Ngobrol-ngobrol, ada pemikiran yang sama, terus disatukan, terus diwujudkan gitu ya. Nah, ya udah kita bikin ya butuh jinggul jogong-jogong bareng buat Betul. buat Kegiatan yang positif, refreshing, ya. Refreshing. Itu yang evolusi yang kedua ini baru ini. Oke. Iya, dulunya satu fakultas malah. Ya. Oh, satu Kecuali ini. ya. Anak pungut berarti Satu ini. fakultas. Anak pungut. Terus ini kan teman-teman yang masih ada di area Semarang, terus ya yang mungkin kalau di kampus juga masih ada yang adik-adik itu yang ya Solo juga sama, cuman ini yang apa ya? Itu yang Solo, yang Rampak ada, yang Pertiwi ini. Jadi sudah bagi dulu guys. Nah, jadi ya ini sih. Mesti untuk grup ini bukan terlalu mengikat ya. Mengikatnya adalah ya grup itu sendiri, tapi orang-orangnya bisa diambil dari mana-mana. Tapi paling tidak dulu pernah ikut Solo. Nah, dulu pernah ikut di waktu proses di kampus itu. Nah, terus mungkin pernah kemana terus balik lagi, ya udah ikut lagi nggak masalah. Cuman di sini romantismenya adalah untuk berkarya, bukan untuk suatu ikatan yang gimana-gimana lah gitu. Asik. Romantisme. Ya, romantisme. Ngeri. Bisa beli ya. Oh, ini aku juga punya pertanyaan ini. Sudah pernah manggung atau di booking di mana saja ini? Wah. Wah, kalau pentas itu awal ngarani pentas perform itu ada banyak. Wah, ribuan panggung sudah kita lewati. Siapa pukul tahu ya? Biasanya mantenan, sunatan, Ulang tahun. ulang tahun kayaknya udah pernah belum? Oh, ulang tahun. Selapanan. Belum. Terus biasanya juga diajak, kalau dulu waktu zamannya Kawa Awu itu, zamannya Mas Mugis katanya juga sering di Gabang Syafaat sini. Rutinan Gabang Syafaat. Oh iya, besok juga kita main di Gabang Syafaat tanggal 25. Santren Delik kemarin. Ya pokoknya acara-acara yang mampu-mampu menunggu sama bau-bau religi sama biasanya kan teman-teman kan banyak personel kalau di ngalian kan di kampus kan yo ono senikah ngundangi kene yo lagunya juga campuran, ada dangdutan, ada
kami juga punya, sebenarnya kami juga punya grup sendiri. Aku karaoke di grup dewe, iki karaoke dewe. Jadi paling gabung ya dadi suluk ngono ae. Jadi teman-teman yang masih bermusik, masih berkarya, entah itu di bidang apa, kita mau gabung ya udah kembali ke suluk gitu aja. Sebetulnya segmen dari Solo itu sendiri itu kalau kita pilah-pilah itu ada sedikitnya ada dua gitu kan. Kalau biasanya itu kita itu juga sempat diundang di instansi-instansi, misalnya di balai kota, di gubernuran itu juga pernah manggung di bersama Kiai Kanjeng itu juga sering beberapa kali gitu kan. Jadi terus pemilihannya dua apa ya segmen tadi, biasanya kalau kita itu segmennya itu segmen agak di lembaga resmi gitu kan, itu biasanya kita membawakan konsep musikalisasi puisi murni biasanya. Tapi kalau kita menerima job keliling Nusantara itu biasanya itu permintaannya itu biasanya untuk mengiringi di tempat-tempat pernikahan, resepsi pernikahan misalnya gitu. Biasanya kita lebih cenderung sholawatan, lebih cenderung lagu-lagu yang bisa diterima oleh masyarakat di masyarakat. Untuk tarifnya berapa ya tarifnya? biar Tarifnya menyesuaikan personil dan jangkauan. Wah. Karena personilnya piro no. Berarti sih manajernya tetap bosnya. Gitu. Nah, aku gak melu-melu. Nambahin lagi. Suluk itu sebetulnya Suluk Rampak Pertiwi ini konsep yang di sini tuh konsep akustik sebetulnya. Jadi kalau yang kita menampilkan full itu personilnya itu ada kurang lebih itu 15 personil. 15 personil itu ada Arbana, ada Jimbe, ada macam-macam alat-alat tradisional yang lain yang belum dibawa itu sebetulnya masih banyak. Terus kemudian kita juga pernah membuat konser tunggal ya di kampus itu yang berjudul Konser Rindu Biru. Itu kita sempat membuat konser tunggal di daerah Ngalian sana. Itu juga pernah. Oke, karena ini sudah berdiri cukup lama, istilahnya sudah terbentuk lama, tentu kan juga punya YouTube-nya, alamat YouTube, terus IG, terus IG. Bahasanya Jawa, bahasanya Indonesia yang cetolan IG. Sama mungkin channel YouTube, Facebook, mungkin channel YouTube dan IG-nya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Mungkin ada yang lagu-lagu yang IG-nya ada Suluk Rampak Pertiwi. Kalau di YouTube itu biasanya diupload di Teater Beta Semarang. Oh, bukan di akunnya Teater Beta. Teater Suluk sendiri bukan? Bukan di akunnya Teater Beta. Oh, Teater Beta Semarang ya. Pemirsa, mungkin kalau ingin nonton performnya lebih lengkap lagi di IG Suluk Rampak Pertiwi, Teater Beta juga ada. Terus di YouTube-nya juga di Teater Beta. Oh, Teater Beta. Iya. YouTube. Ya. Oke, untuk selanjutnya lagu yang keempat yaitu berjudul Sumpah Serapah. Oh. Apa ini? Wah, ini lagunya tentang apa ini? Ngeri. Sumpah berapa ini? Sumpah Serapah. Ya, itu temanya tentang apa ini? Umpatan tentang apa ini? Kau bisa diceritakan? Nesu. Ya sebenarnya umpatan itu bukan selalu hal-hal yang jorok sih sebenarnya. Umpatan itu adalah ekspresi diri yang mungkin kita tidak bisa menahan, entah itu dalam hal baik atau buruk sebenarnya. Kadang kita berbuat baik pun harus ada meredamnya juga kan. Kalau kita nggak tahan, kita suka mengumpat, suka latah kayak orang-orang sekarang yang sedikit-sedikit bikin story, bikin status apapun diupload, nggak entah itu benar atau tidak. Itu kan karena sebenarnya mereka mengumpat
bukan mengekspresi yang terlalu panjang, terlalu berlebihan. Nah, itu kan ceritanya seperti itu. Keren. Siap. Oke, kembali lagi di IMTV Rockkustik. Kita saksikan lagu yang keempat berjudul Sumpah Serapah dari Suluk Pertiwi, Suluk Rampak Pertiwi. Oke. Membau samudra, telanjangi awan kian menghitam, ombak perlahan menghadang, deru amarahnya kian lalai dosa. Ku coba melerai tapi tak kuasa bersama luda, kata pun menyeruak angkasa dermaga gantung. Rockkustik, bebaskan musikmu. Oke, Suluk Rampak Pertiwi dari Ngalian. Wah, grup lokal, bro. Ojo kalah karo Semarangan. Ya, jangan kalah sama grup-grup dari luar negeri atau dari Jakarta lah. Dari Jogja biasanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kok musik di kota Semarang khususnya dan umumnya Jawa Tengah, kecuali saya lihat ke Solo. Kalau Solo itu jangan ditanya kreativitasnya. Ya, masih. Kalau Semarang itu kenapa kok kurang menonjol dibanding daerah lain, misalkan ya apalagi provinsi lain, ya betul. Artis-artisnya, grup bandnya mungkin yang saya kenal itu ya paling
teringat di benak saya itu ya hanya Power Slave. Ya itu zaman orang enak, 15 tahun tadi. 15 tahun. Ya itu bisa disampaikan mungkin dari anggota Solo. Dari siapa nih? Oh iya. Apa ibu mau? Kenapa kok musikus-musikus Kota Semarang ya, nah, itu kurang menonjol dibandingkan dengan daerah lain, terutama provinsi lain kayak Jawa Barat itu Bandung itu, Bandung terus Jakarta, terus kalau Jawa Timur ya Surabaya, Jogja. Kalau Solo aja sama Semarang sama Solo aja kalah. Itu apa itu mungkin? Ya kalau membicarakan ini sebenarnya bukan masalah kualitas ya, cuman sebenarnya dalam bidang apapun itu yang sangat penting adalah komunikasi yang dengan pihak pemerintahan atau fasilitator yang bisa mengangkat, karena sangat disadari betul bahwa di Semarang maksudnya kawasan-kawasan untuk bermusik atau berkesenian yang lain itu masih jauh dari standar proporsional sebuah pementasan. Contohnya mungkin gedung pertunjukan atau area-area untuk beraktivitas berkesenian. Contohnya maksudnya kalau di Jogja mungkin lebih, maksudnya kalau di sana peminatnya sudah terkelompok, terorganisir, dan tempat-tempat itu banyak banget. Kalau di sini istilahnya kalau mau main di sana orang sudah langsung nyandal ya. Kalau mau budaya di sini, kalau yang agak-agak etnis di sini, yang modern di sini, punya lingkup sendiri-sendiri. Tapi lingkup itu bukan untuk memecah sebuah karya seni, bukan, tapi untuk memberi wadah yang lebih spesifik. Kalau di Semarang mungkin kami lihat kami itu melihat masih terlalu pecah. Memang untuk musisi banyak sebenarnya, sangat yang berkualitas banyak, tapi yang berkelompok dan kuat untuk berdiri sendiri di Semarang itu memang agak sulit. Apalagi Semarang itu kan terkenalnya adalah kota industri, tempatnya orang bekerja. Kalau di Jogja, di Solo itu kan tempatnya orang belajar, maksudnya ya banyak yang berkesenian, berkesenian. Itu maksudnya mungkin fenomena sosialnya juga sangat berbeda. Kalau di sana mungkin bayi jebrol wis krungu gamelan, akhirnya bayi jebrol krungu pabrik. Maksudnya itu kan pengaruh-pengaruh sosial yang ada di sekitar pun juga sangat berpengaruh sebenarnya sih, bukan hanya tentang manajemen. Nah ini kan menjadi tantangan nih untuk terutama untuk Solo sendiri ya, di Kota Semarang. Lihat bagaimana Solo ini usahanya bukan usahanya ya, kayak perjuangannya untuk bisa lebih dikenal ke masyarakat bagaimana, atau butuh bantuan dari pemerintah kah, atau bagaimana? Kalau itu kan dulu mungkin agak susah. Kalau sekarang untungnya mungkin platform yang dikenal kita adalah YouTube itu. Itu mungkin bisa mengangkat. Cuma kadang apalagi kita menyadari musik kami itu agak piye to cah iki ngono. Berarti gitu loh. Maksudnya sama kalau untuk pemerintahan ya urusannya iki Mas wartawan. Ya silakan bisa dijawab. Ya. Ini termasuk tantangan kita bersama ya. Jadi tidak hanya kita di Solo Pertiwi, tapi secara seniman di global di Semarang. Sebetulnya yang sangat mempengaruhi itu di Semarang itu iklimnya itu yang belum terbentuk gitu. Jadi kalau potensi orangnya itu tetap ada, kantong-kantongnya itu ada sebetulnya. Tapi iklim untuk berkesenian itu hampir di seluruh lini di Kota Semarang itu dalam tanda petik mati suri itu ya. Jadi komunitas teater misalnya di Semarang itu ada berapa kantong teater gitu. Wah puluhan itu Mas. Tapi kegiatan teater yang sifatnya itu terpusat atau menyebar di titik-titik tertentu, kegiatan-kegiatan di masyarakat itu minim gitu. Artinya iklimnya itu tidak terbentuk. Satu teater misalnya, kesenian yang lain misalnya musik, indie misalnya. Indie di Kota Semarang itu juga banyak yang berpotensi berkualitas bagus. Tapi secara iklim perkotaan itu belum bangkit.
Nah, upaya-upaya yang menarik itu sebetulnya kayak di IMTV ini termasuk menumbuhkan iklim gitu ya. Ya, itu ya. Jadi usaha menampilkan bakat-bakat seniman yang ada di Kota IMTV ini harus memiliki ruang. Jadi supaya iklim itu terbentuk, yang harus disediakan sebetulnya kan ruang toh. Kita tidak ada ruang gitu kan. Jadi coba misalnya di Banjir Kanal Barat ada ruang konser setiap malam minggu dan bisa diisi oleh grup indie lokal, ya pasti itu ada gitu kan. Karena di Kota Semarang tidak muncul iklim itu, maka besar kemungkinan dan potensinya ya akhirnya tidak bisa muncul itu. Meskipun muncul ya pelan-pelan gitu. Kira-kira menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini bisa menjadi pencerahan kita bersama. Ini bukan hanya tugas dari para seniman, para seniman untuk menampilkan performnya, tapi juga pemerintah termasuk media. IMTV salah satu yang peduli dengan itu. Karena tangan dulu untuk IMTV. Karena apa? IMTV sendiri berusaha mengatrol istilahnya, memberi wadah seniman musisi Kota Semarang dan umumnya Jawa Tengah untuk bisa tampil di sini, perform, dan kita akan tayangkan di televisi dan di channel YouTube kita, termasuk di IG. Ya, ini kan menjadi istilahnya, walaupun perannya mungkin tidak sesignifikan TV nasional. Ya, TV nasional, tapi kita berusaha untuk sedikit berpengaruh, memberi pengaruh pada musisi lokal Semarang. Tepuk tangan dulu untuk IMTV. Ya, mungkin juga tambahan sedikit. Kenapa kok IMTV mengadakan program musik ini seperti ini? Karena satu yaitu memberi wadah, yang kedua ini secara pribadi saya sebagai produser terinspirasi dengan salah satu gitaris fingerstyle yang ada di YouTube. Yang ada di YouTube. Yang itu memberi inspirasi sekali bahwa pemusik apapun, mungkin bukan hanya musik ya, tapi ini salah satu contohnya aja. Pemusik lokal itu talentanya itu tidak kalah dengan pemusik dari luar negeri. Ya, itu Mas Alibata. Ya, mungkin di sini semua yang main di sini sudah pada tahu karena memang itu sudah mendunia. Subscribe-nya itu sampai jutaan, bahkan mungkin akan mendekati 10 juta ya. Ya, itu saking hebatnya. Ya, mungkin kalau vokalis itu juga banyak Cakrakan. Mungkin yang lokal itu yang nggak sampai jadi artis nasional itu kayak Feby Fabiola, itu penyanyi. Terus ada lagi yang Deden Gonzales itu juga ya, itu penyanyi yang nggak terangkat dari ajang-ajang pencarian bakat, tapi dia perform di YouTube, di media sosial, tapi akhirnya dikenal bahkan sampai luar negeri. Saya kira itu bisa dilanjutkan yang lagu ke terakhir atau terakhir ya? Terakhir ya. Oke. Mintaku. Wah, ini nadanya kayak nada ya, selain jaluk, istilahnya nadanya kayak kasmaran ini. Kasmaran ya. Oke. Puitis banget tuh. Iya. Oke, perform terakhir dari Solo Rampak Pertiwi. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di IMTV Jateng, karena like, komen, dan subscribe itu gratis dan akan berpengaruh pada kesinambungan acara program IMTV ya. Oke. Dari lagu Pintaku. Wah, puitis banget ini. Sebagai lagu penutup atau kita nanti mau lanjut lagi? Enggak, ini merupakan lagu penutup dari Solo Rampak Pertiwi, dan mungkin IMTV segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan semoga tidak bosan untuk tampil di sini ya. Oke.
dari Suluk Rampak Pertiwi, Pintaku. Ajari aku menari agar tak sekakuran batu bagai karang di samudra. Ku percaya akan gemulaimu nanti mempesona karena gerak hidup tubuhmu tembus suara tepuk tanganmu.
Selamat sore, terima kasih semuanya. Dadah.